Puluhan warga Padukuhan Bayan, Kelurahan Purwomartani, Kalasan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keracunan sejak Sabtu dini hari. Mereka mengalami keracunan akibat menghirup gas amoniak. Gas amoniak diduga muncul akibat mesin produksi di pabrik es kristal yang mengalami kebocoran. Adapun gejala keracunan yang dialami diantaranya mata pedih, tenggorokan kering hingga sesak napas. Hingga Sabtu pagi sejumlah warga masih berada di posko darurat. Hingga saat ini masih dilakukan pendataan jumlah warga yang terdampak paparan gas amoniak ini. Selain warga Padukuhan Bayan, korban terpapar juga pengguna jalan yang melintas hingga sejumlah pekerja proyek pembangunan tol Jogja Solo. Paparan gas amoniak tersebut menyebar dengan radius hingga 1 km. Saya keluar rumah di sepanjang jalan Cangkriang ini ternyata juga tidak hanya bau saja, tapi mata juga pedas. Terus paru-paru juga set. Tuh. Warga yang di sekitar sini yang berdekatan dengan pabrik itu sudah evakuasi. Sementara pada Sabtu siang, personel unit kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir KBRN Detasemen Gegana Sat Brimopda Polda DI Yogyakarta masih melakukan sterilisasi residu gas amoniak. Petugas melakukan sterilisasi residu gas amoniak di pabrik es kristal di Padukuhan Bayan Purwomartani, Kalasan, Sleman. Pabrik ini diduga mengalami kebocoran alat produksi hingga gas amoniak untuk percepatan pembukuan es menyebar ke area permukiman. Hingga Sabtu siang setidaknya 2 tim dengan jumlah 25 personel diterjunkan untuk proses sterilisasi. Proses sterilisasi dilakukan bertahap untuk memastikan residu amoniak benar-benar bersih. Ini penanganan kebocoran gas. Cuma untuk kebocoran gasnya jenis apa baru kita teliti, baru kita tangani. Dan kita juga ada koordinasi dengan LHK dan nanti hasilnya seperti apa nanti akan kita koordinasikan. Sementara itu BPBD Sleman telah melakukan pendistribusian 1.000 masker bagi warga terdampak. Selain itu BPBD telah bekerja sama dengan sejumlah dinas untuk mengetahui penyebab pasti insiden ini. Belum diketahui pasti jumlah warga terdampak yang mengalami keracunan. Dinas Kesehatan Sleman hingga Sabtu siang belum memberikan keterangan resmi atas insiden ini. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tapi pelakunya apa? Bukan pelakunya. Abangnya ini Joko sama Pak Hardi. Beginilah teriakan Ririn, salah satu terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga terdiri dari 5 orang usai sidang 29 Maret lalu. Ia membantah melakukan eksekusi pembunuhan terhadap keluarga Budi dan mengaku kakinya dipatahkan oleh petugas kepolisian karena dipaksa untuk mengakui pembunuhan tersebut. Kuasa hukum kedua terdakwa mengatakan jika kedua terdakwa sebelumnya telah mengatakan kepada penyidik ada sejumlah nama lain yang melakukan eksekusi pembunuhan tersebut. Namun terdakwa malah mendapatkan kekerasan oleh penyidik. Bahkan kaki Ririn dipatahkan untuk mengakui pembunuhan tersebut. Karena kerap mendapatkan perlakuan kekerasan oleh penyidik, kedua terdakwa pun hanya pasrah dan mengikuti alur cerita dari penyidik. Sementara itu terdakwa lain, yakni Prio menyebut terdakwa Ririn saat eksekusi pembunuhan tidak berada di lokasi dan tidak terlibat apapun dalam rangkaian pembunuhan tersebut. Kalau Prio itu sejak di Polres ya. Sejak di sana juga udah ngakui omnya Ririn waktu penangkapan. Kemudian sampai di Polres juga omnya Ririn, tapi dianiaya, dilakukan kekerasan. Sehingga Ririn dan Prio itu sudah tidak berdaya ya, tidak tahan lagi ya sudah mengikuti alur dari penyidik. Makanya ketika agenda hari ini membuka hasil visumnya ternyata berbeda karena perbuatan yang didakwaan itu bukan dari perbuatannya Ririn dan Prio. Sementara itu pihak Polres Indramayu membantah atas apa yang disampaikan terdakwa dan kuasa hukumnya jika penyidik telah melakukan kekerasan terhadap kedua terdakwa untuk mengakui perbuatan pembunuhan keluarga Budi. Luka yang dialami kedua terdakwa disebabkan oleh tembakan polisi karena mereka melawan saat dilakukan penangkapan dan berupaya untuk kabur. Ririn dan Prio kabur ke arah Bogor, kemudian lanjut ke arah Semarang hingga ke arah Pasuruan sampai dengan akhirnya kembali ke Indramayu. Dan pada saat di lokasi penangkapan, para pelaku melakukan perlawanan kepada petugas dengan mendorong petugas dan juga berupaya untuk melarikan diri. Hingga selanjutnya, petugas mengambil tindakan tegas terukur, yaitu melakukan tembakan peringatan terlebih dahulu 2 kali ke bawah, dilanjutkan melakukan penembakan pelumpuhan, di mana akhirnya mengenai betis dari pelaku.
Sementara itu proses persidangan kasus pembunuhan sadis satu keluarga ini akan kembali digelar pada Rabu 13 Mei mendatang dengan agenda pembelaan terdakwa. Pihak terdakwa mengaku akan membongkar fakta sebenarnya kasus pembunuhan sadis terhadap satu keluarga yang terdiri dari 5 orang di Indramayu pada akhir Agustus 2025 lalu. Korban Budi dan istrinya Ois, kedua anaknya yang berusia 7 tahun dan balita berusia 8 bulan, serta ayah dari Budi, yaitu Sahroni, dikubur dalam satu lubang di sekitar kediaman Budi di Pauman, Kecamatan Indramayu. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat. Pemirsa, pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santri Pondok Pesantren Dolokusumo Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Polisi mengungkap salah seorang korban dicabuli sebanyak 10 kali dalam kurun waktu 4 tahun. Siapa namamu siapa? Asari. Asari siapa? Asari. Asari siapa? Ya Asari itu memang sama saya. Pelarian Asari, pemilik Pondok Pesantren Dolokusumo Pati, Jawa Tengah yang diduga melecehkan lebih dari 50 santriwati kini berakhir. Setelah mangkir dari panggilan polisi sejak tanggal 4 Mei dan menjadi buronan, akhirnya ia ditangkap. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ditangkap di Wonogiri setelah sempat melarikan diri ke Kudus, Bogor, Jakarta hingga Surakarta. Polisi mengungkap bahwa tersangka diduga mencabuli seorang korbannya dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 10 kali. Sementara modusnya pelaku mendoktrin korban harus patuh kepada guru agar bisa menyerap ilmu. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit. Setelah itu melakukan laporan kepada aparat kepolisian. Adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari guru. Ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Sebelumnya diketahui jika pondok pesantren yang diasuh tersangka didemo oleh warga pada Sabtu 2 Mei 2026 lantaran meresahkan masyarakat. Belakangan diketahui puluhan santri ponpes yang diasuh pelaku mengaku menjadi korban pencabulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Fasilitas dan kenyamanan jemaah haji selama fase puncak di Arafah, Musdalifah, dan Mina menjadi kunci utama kekhusyukan ibadah tahun ini. Tim Satgas Operasi Armusna bersama Media Center Haji terus menyisir dan mengevaluasi kesiapan infrastruktur di Arafah dan Mina secara maraton. Menyambut momentum puncak haji, tim Satgas Operasi Armusna bersama Media Center Haji melakukan penyisiran mendalam ke area markas untuk memastikan kenyamanan tamu Allah. Dari lorong-lorong gang antar tenda, kamera pengintai atau CCTV kini terpasang rapat untuk memastikan keamanan jemaah terpantau 24 jam. Memasuki ruang dalam tenda, hamparan karpet tebal menyambut langkah kaki jemaah. Sebelum dilapisi karpet, permukaan tanah gurun pasir Arafah kini telah ditutupi oleh struktur lantai tambahan yang cukup tebal, guna memastikan permukaan tetap rata dan menghalau hawa panas dari bawah. Kenyamanan ekstra juga terlihat dari tumpukan kasur busa yang baru, nantinya akan digunakan langsung oleh jemaah. Pada saat awal kita melakukan pengecekan progres ya baru sampai mencapai sekitar 60%. Beberapa hari, 1 minggu setelah ini kami cek lagi yang kedua kali ini, alhamdulillah sudah sangat luar biasa perubahannya sampai 9%, sehingga ya kami optimis dan termasuk dengan tim yang lain juga melihat memang kenyataan demikian, progres ini sangat dibuat begitu begitu semangat maksimal lah, kita berupaya maksimal untuk bisa lebih sempurna lagi. Progres kami H-5 harus sudah siap 100% dan kelihatannya bisa terwujud. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Pemerintah akan perkuat akses digital dan segera membangun ribuan desa nelayan.
Dalam kunjungannya di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Presiden Prabowo Subianto menyebut akan segera membangun 1.386 desa nelayan. Ia juga berjanji akan merenovasi seluruh sekolah di Pulau Miangas. Selain itu, pemerintah akan memperkuat akses digital masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya datang ingin lihat keadaan di Pulau Miangas, pulau terluar Republik Indonesia di paling utara. Saya presiden kedua yang sudah ke Miangas, Pak Jokowi sudah sebelumnya. Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya. Semua sekolah akan kita renovasi juga tahun ini dan 2-3 tahun ke depan. Semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi. Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini? Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini, dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak. Dengan adanya penguatan konektivitas ini, masyarakat Miangas diharapkan lebih mudah berkomunikasi, mengakses layanan publik, hingga memperoleh informasi secara lebih cepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa meminta polisi mencabut statusnya sebagai tersangka. Roy Suryo dan Refli Harun menilai ada indikasi penyelundupan pasal yang tidak sesuai dengan fakta perkara. Baik. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menilai penanganan perkara oleh Polda Metro Jaya bermasalah secara formil dan material. Mereka menyebut pelimpahan berkas perkara telah melewati batas waktu dari ketentuan 14 hari menjadi sekitar 85 hari. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan penerapan pasal KUHP dan Undang-Undang ITE yang digunakan dalam penetapan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Mereka menilai terdapat dugaan penyelundupan pasal yang tidak sesuai dengan fakta perkara. Nanti sidang CLS. Maunya adalah kami ada penegakan hukum yang genuine, penegakan hukum yang sebenar-benarnya, dan penegakan hukum tanpa penyelundupan hukum dan tanpa pelanggaran hukum yang memang signifikan membuat kasus ini tidak layak untuk diteruskan penersangkaan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena itulah kami minta perhatian segenap stakeholders yang ada, tidak hanya ke penyidik Polda Metro Jaya, tapi kepada kejaksaan yang sekarang menjadi pengendali perkara karena bolanya sudah di sana. Tapi kita juga minta perhatian Komisi 3 DPR agar Komisi 3 DPR itu pay attention terhadap kasus ini. Coba bayangkan kasus yang sudah 1 tahun ini sampai sekarang mereka tidak mau terima kami. Kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi menyebut UGM sengaja menjadi tameng untuk melindungi Jokowi dari tudingan ijazah palsu. Sebelumnya UGM menggugat putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP terkait ijazah Jokowi di PT UN Jakarta. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Juga usai, polemik keaslian ijazah Jokowi masih terus bergulir.
Kali ini bukan Roy Suryo CS yang bersuara, melainkan kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jowi. Dalam pernyataan terbarunya, Bon Jowi menilai UGM sengaja pasang badan untuk melindungi Joko Widodo. Perwakilan Bon Jowi Syamsuddin Alimsyah mempertanyakan sikap UGM yang ngotot menggugat putusan Komisi Informasi Publik atau KIP. Padahal dalam persidangan Syamsuddin menyebut UGM dinilai tidak menunjukkan keberatan terhadap perintah membuka dokumen. Syamsuddin juga menyebut alih-alih menyampaikan keberatan atas putusan, dalam sidang KIP sebelumnya, UGM justru bertanya soal mekanisme penyerahan dokumen. Ada apa sebenarnya UGM itu sampai kemudian mau menjadi tameng terhadap Jokowi? Ini penting, karena selama dalam persidangan sesungguhnya adalah tidak ada satu alasan pun bagi UGM untuk tidak menyerahkan dokumen itu. Bahkan pada saat putusan pun UGM tidak menyatakan keberatan. Dan UGM menyatakan pada saat itu ketika dikasih waktu bertanya, UGM hanya menjawab bagaimana cara kami menyerahkan. Tidak menyatakan, tidak bertanya bagaimana kami keberatan. Itu yang harus kita lihat apa motifnya sebenarnya. Tidak.